Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Sepul Mikdar dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan video ini digunakan sebagai ujian akhir semester mata kuliah ICTPAI yang diampu oleh yang terhormat Ibu Dr. Hajah Ade Yeti Nuriyantini MPD dan Ibu Dr. Nurhayati MSI. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas Nabi Muhammad sebagai suri tauladan yang baik. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sejarah Nabi Muhammad? Pasti tahu dong kapan tanggal Nabi Muhammad dilahirkan, ada peristiwa apa ketika Nabi dilahirkan, kenapa disebut tahun demikian. Ayo, pasti tahu kan? Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan pada saat itu terjadi peperangan yang dipimpin oleh Raja Abraha dengan mengendarai gajah yang bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah, sehingga disebutlah tahun gajah. Terus ada apa aja sih keanehan-keanehan ketika Nabi Muhammad lahir? Tentu banyak dong. Di antaranya ketika Nabi Muhammad lahir, berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah itu hancur seketika, bergelimpangan. Kemudian api, tahu gak teman-teman, api itu yang disembah oleh bangsa Majusi yang 1000 tahun tidak pernah padam seketika sejak lahirnya Nabi atau ketika lahirnya Nabi Muhammad. Nah, itulah keanehan-keanehan ketika Nabi Muhammad yang menandakan bahwa saking mulianya Nabi Muhammad SAW. Sehingga wajar jika oleh kita selaku umatnya dijadikan contoh. Karena Allah Ta'ala memuji Nabi Muhammad di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah nampak pada diri Nabi Muhammad SAW suri tauladan yang baik. Teman-teman harus tahu suri tauladan Nabi Muhammad SAW supaya dijadikan contoh di kehidupan kita. Oke, teman-teman tahu nggak kenapa pada saat Nabi lahir bangsa Arab dalam keadaan zaman jahiliyah? Padahal waktu itu kan keilmuan, ilmu astronomi, ilmu kedokteran sangat berkembang. Tapi kenapa disebut zaman jahiliyah? Nah, disebut dengan zaman jahiliyah karena waktu itu bangsa Arab menolak kebenaran dan tersebar luasnya perilaku yang buruk. Seperti apa? Seperti mengubur bayi secara hidup-hidup, mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup, seperti yang telah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab ketika sebelum masuk Islam. Kemudian wanita dijadikan barang dagangan, dijual bebas, dijadikan pemuas nafsu laki-laki yang berhidung belang. Nah, ketika Nabi lahir, ketika Nabi membawa perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yang dipenuhi, yang didasari dengan akhlakul karimah, membawa perubahan dari perilaku yang jelek ke perilaku yang baik. Sebab itu perlu kita syukuri bahwa kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Oke, teman-teman ada yang tahu nggak sifat wajib yang ada pada Nabi dan sifat mustahil yang ada pada Nabi?
Tentu pasti udah pada tahu kan, sifat wajib Nabi itu ada 4. Yang pertama sidik, kedua amanah, ketiga tabligh, keempat patonah. Sidik artinya benar, terpercaya. Amanah artinya menjaga amanah, terpercaya. Kemudian tabligh, menyampaikan. Kemudian patonah, cerdas. Nah, itu sifat yang ada pada Nabi Muhammad. Kemudian ada perlawanannya, lawannya apa aja? Ada kizib, bohong. Mustahil Nabi memiliki sifat bohong. Kemudian khianat, mustahil Nabi memiliki sifat khianat. Kemudian kitman, menyembunyikan wahyu-wahyu Allah, itu hal yang tidak mungkin. Dan yang terakhir paradah, yaitu bodoh. Mustahil Nabi bodoh. Semua Nabi cerdas, pintar. Oleh karena itu, oleh adik-adik semua, oleh teman-teman semua, mari kita jadikan Nabi Muhammad sebagai contoh dalam kehidupan kita. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai Nabi Muhammad sebagai suri tauladan yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.